Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, lagi-lagi ini duel yang belum pernah berakhir sebelum nantinya kita pada kejuaraan dunia ya. Tentunya antara Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi teman-teman. Dan ini saya memilih salah satu permainan yang cukup menarik untuk disaksikan yang pernah berlangsung pada 2010. Oleh karena itu jangan skip, ambil ilmunya. Karena apa? Ini merupakan permainan yang cukup menarik. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ian Nepomniachtchi putih memulai langkah dengan pion ke E4 dan Magnus Carlsen membalas dengan pion ke G6, pertahanan modern. Kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, lalu D5. Langsung menawarkan pion. Di sini pion memukul pion, kuda memukul kembali, gajah ke C4. Langsung juga dua kali mengancam kuda, sehingga kuda memukul kuda, pion memukul kembali. Walaupun pion ini bertumbuh teman-teman, tetapi ini mainland dan ke depan ini cukup kuat. Gajah ke G7 saat ini sesuai rencana juga ke depan melanjutkan rokade, di sini putih rokade. C5 saat ini, di mana ke depan langsung juga mencegah putih untuk memainkan pion ke D4. Benteng ke E1 dimainkan, rokade saat ini. Kuda ke G5, kita lihat teman-teman. Ke depan, mungkin akan disupport oleh menteri dan cukup banyak tekanan terhadap pion lemah F7. Kuda ke C6 dimainkan saat ini, dan gajah ke A3. Sebelumnya teman-teman, apabila di posisi ini, menteri ke F3, ini juga salah satu opsi. E6 pastinya, lalu menteri ke G3 mensupport kuda. Dan di sini kita mempunyai suatu langkah yang cukup menarik teman-teman, yaitu dengan kuda ke D4. Terlihat mengorbankan kuda dan ini cukup penting menempatkan kuda di pusat. Tentunya wajib diterima oleh putih, maka menteri memukul kembali, mengancam gajah, juga mengancam benteng. Jelas benteng diselamatkan karena nilai lebih tinggi, maka menteri memukul gajah. Dan kita lihat teman-teman, ini pun bisa saja terjadi. Untuk itulah kita kembali, sehingga Ian Nepomniachtchi tidak langsung menteri ke F3 tetapi terlebih dahulu dengan gajah ke A3. Lalu dilanjutkan dengan menteri ke A5 saat ini, melindungi pion, juga mengancam gajah. Menteri ke C1 mensupport gajah, E6 teman-teman. Dimana mungkin ke depan juga mencegah ancaman terhadap pion ini, juga mungkin mengembalikan menteri dan juga langsung mengancam kuda. Kuda ke E4 saat ini, langsung juga dua kali mengancam pion, sehingga B6, di mana selain untuk mensupport pion juga mempersiapkan fianchetto dari hitam. Gajah ke B2 dimainkan, di mana ke depan juga mensupport pion ke petak D4. Gajah ke A6 saat ini menawarkan gajah, diterima oleh putih dan menteri memukul kembali, lalu A4 teman-teman. Di sini langkah pion juga salah satu hal yang bisa dilakukan, di mana juga mencegah putih untuk mengaktifkan pionnya. Dan apabila dua kali bisa dilakukan en passant. Dan di sini benteng ke-8 dipilih, lalu D3 teman-teman. Sehingga C4, maka D4. Oke, inilah bedanya sehingga apa? Putih bisa melakukan tertutup. Andaikan pion sebelumnya maju, maka bisa langsung diterkam. Oke, kuda ke E7 saat ini mencoba bermanuver, menteri ke E3. Mencoba juga mengaktifkan gajah karena apa? Gajah di posisi ini sudah cukup pasif, sehingga mencoba bermanuver ke petak yang lebih aktif ke depan. Kuda ke D5 mengancam menteri ke G3, dan benteng ke C8. Dilanjutkan gajah ke C1 saat ini mencoba bermanuver, kita lihat benteng ke D7. Gajah tetap ke G5, menteri ke A5. Kita lihat teman-teman, di sini ada ancaman terhadap pion. Memang masih dilindungi oleh putih, tetapi di masa depan dan secara prakteknya ini cukup penting, sehingga benteng ke B1 dimainkan, di mana ke depan mengancam menteri juga mengancam kuda. F5 saat ini mengancam kuda, di mana kuda ini juga sebagai pelindung pion. Untuk itulah benteng ke B5 dilanjutkan mengancam menteri ke A6, lalu kuda ke D2. Dan pion juga cukup aman teman-teman, karena apa? Di sini menteri tidak lagi mengancam pion, dan walaupun kuda mengancam pion ini sudah dilindungi masih oleh menteri. Menteri ke B7 dimainkan. Di posisi ini cukup baik juga dengan benteng bermanuver, di sini benteng ke B1.
Sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa A5 terlihat normal ya, di mana bahwa pion tidak bisa memukul pion, menteri sedang dipin. Tetapi hitam mempunyai opsi yang cukup menarik, yaitu dengan menteri ke C6 teman-teman, mengancam benteng, di mana benteng mundur ke B1 lalu B5. Kita lihat ke depan juga langsung akan ditutup. Oke, dan di posisi ini mungkin untuk itulah mencegah hal tersebut terjadi, untuk memajukan pion terlebih dahulu, putih memundurkan benteng. Dan hitam langsung melanjutkan dengan menteri ke C6, tentunya mencegah juga pion melaju, dan gajah ke F4. Tetapi sebelumnya teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada Anda di posisi ini bahwa menteri ke C7 opsi terbaik teman-teman. Terlihat menawarkan menteri apa yang harus dilakukan oleh putih. Kita akan bahas dua hal yang cukup penting. Yang pertama, jika menteri ke F3 tidak menerima, maka H6 saat ini mengusir gajah. Gajah ke E3, F4, dan lihat gajah terjebak teman-teman. Oleh karena itulah di posisi ini hitam unggul satu perwira. Dan apabila di dalam posisi ini diterima pertukaran menteri dengan menteri memukul menteri, maka benteng memukul kembali. Dan kita lihat teman-teman, cukup banyak tekanan terhadap pion ini ke depan. Apa yang harus dilakukan apabila benteng ke A3 mencoba mensupport pion ini? Maka H6 teman-teman. Lihat, seperti sebelumnya apabila langsung mundur, langsung saja gajah terjebak. Apabila juga gajah ke H4, G5. Gajah ke G3, F4. Oke teman-teman, dan gajah ini pun akan hilang ke depan. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini Magnus Carlsen lebih memilih dengan menteri ke C6, lalu dilanjutkan dengan gajah ke F4. Benteng ke I8 dimainkan mensupport pion ke depan, lalu benteng ke I1. A6 saat ini, lalu H4. Mencoba juga mengetek dari putih. B5, pertukaran pion memukul kembali, gajah ke E5. Kita lihat, di sini gajah cukup kuat selain juga menghentikan pion melaju ke depan. Dan Magnus Carlsen menerima pertukaran gajah dengan gajah memukul gajah, benteng memukul kembali. Dan kita lihat teman-teman, mungkin menumpuk benteng ke depan, mensupport pion melaju. Kita lihat menteri sedang mengepin pion ini terhadap raja. Menteri ke D6 dimainkan, benteng ke E1. Benteng ke E7, lalu H5 teman-teman. Benteng ke G7, H6 saat ini mengusir benteng. Benteng kembali ke E7, lalu benteng ke B1. Mengancam pion, menteri ke A6 mensupport pion, benteng ke I1. Dan di posisi ini apabila bolak-balik, mungkin saja putih juga akan menyepakati. Di sini Magnus Carlsen mulai mengetek dengan menteri ke A3. Mengancam pion, dan di sini menteri ke G5. Mungkin dengan ide seperti ini, di mana ke depan ada maksud untuk bermanuver, di mana apabila kuda ke depan memukul pion ini, maka jelas menteri dapat bermanuver. Mungkin juga terhadap pion ini cukup banyak ancaman ke depan. Tetapi ada lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda teman-teman. Di posisi ini ada satu langkah yang tetap membuat putih mungkin punya suatu advance ke depan di posisi ini, yaitu dengan kuda ke F3. Ini langkah yang menarik teman-teman. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Kita akan bahas. Apabila menteri memukul pion ini, maka jelas benteng akan memukul pion E6 teman-teman. Benteng memukul benteng, pertukaran. Benteng memukul kembali, ada menteri ke B8 skak. Lihat, pion ini cukup penting. Oke. Raja ke F7 tentunya, maka kuda ke G5 skak. Raja ke F6, menteri ke D8 skak. Benteng menutup, kuda memukul pion skak. Raja berpindah ke E6, maka kuda ke G5 skak. Raja ke F6, kuda ke E4 skak. Lihat teman-teman, waktu yang sama mengancam menteri. Dan apabila diterima oleh pion, maka H7. Dan pion akan promosi ke depan dan tak dapat dicegah oleh hitam. Oke teman-teman, cukup menarik. Dan mungkin ada yang bertanya, kita kembali. Bagaimana jika di posisi ini kuda yang menerima pion? Maka kuda ke H4 saat ini. Lihat teman-teman, di sini akan mengancam pion ke depan dan kuda ini sedang dipin oleh menteri sehingga tidak bisa bergerak. Karena apa? Langsung mengancam menteri. Apa yang harus dilakukan? Raja kita ambil ke F7, mencoba mensupport pion ini, maka D5 teman-teman. Lihat, lagi-lagi kuda tidak bisa memukul pion. Pion memukul pion saat ini, maka kuda memukul pion G6. Pion memukul kembali. Di sini langkah yang powerful dari putih. Benteng memukul pion skak. Lihat,
Apabila pion menerima, maka menteri gigi 7 dan ini skakmat. Dan apabila teman-teman di posisi ini raja ke G8, maka menteri memukul pion G6 skak. Raja ke H8, benteng ke F7. Ancaman skakmat ke depan tak dapat dicegah. Benteng memukul benteng, maka benteng memukul benteng E8 skak. Menteri menutup dimakan saja skak, di mana setelah benteng menerima menteri gigi 7 skakmat. Luar biasa hal yang bisa saja terjadi teman-teman. Dan kita kembali. Namun di posisi ini Ian Nepomniachtchi lebih memilih dengan menteri gigi 5, dilanjutkan dengan kuda langsung memukul pion saat ini. Sebelumnya apabila menteri yang memukul pion, inilah yang dipancing oleh Ian Nepomniachtchi. Jelas ini blunder teman-teman. Karena apa? Di sini benteng akan memukul kuda. Pion menerima, kita lihat inilah fungsinya juga menteri sebelumnya. Di mana akan terjadi pertukaran dan di sini ancaman skakmat ke depan. Oke, untuk itulah teman-teman harus cukup hati-hati. Magnus Carlsen juga membuat opsi terbaik kuda yang menerima pion, lalu dilanjutkan dengan kuda ke B1 saat ini. Di mana mengancam menteri juga menawarkan kuda, diterima oleh hitam, benteng memukul kembali, B4 mempromosikan ke depan. D5 juga kita lihat apabila diterima cukup banyak ancaman terhadap benteng, sehingga B3 saat ini tetap juga selain menawarkan pion juga membuka akses menteri mendukung benteng. Pion memukul pion, di sini C3. Pion memukul pion. Dilanjutkan C2 saat ini, benteng ke C1, di mana benteng ini juga disupport oleh menteri. Di sini sebenarnya memukul pion juga salah satu opsi. Di sini lebih dipilih dengan benteng ke C7. Benteng ke I1 saat ini. Sebelumnya teman-teman cukup menarik di posisi ini hal yang bisa dilakukan oleh putih, yaitu dengan benteng ke D5 teman-teman. Kita lihat di sini cukup banyak ancaman. Dan ini cukup penting pion ini karena apa? Mencegah raja untuk berpindah dan ancaman skakmat ke depan. Apabila di posisi ini benteng memukul pion yang terlihat gratis ini jelas blunder karena menteri ke D8 skak. Dan ada dua opsi. Yang pertama raja ke F7, maka dilanjutkan dengan menteri memukul benteng skak. Jelas cukup unggul. Raja ke F6, di sini benteng simple memukul pion. Oke teman-teman, dan di posisi ini apabila menteri menutup bang, maka simple tetap menteri memukul benteng. Di mana ke depan juga selanjutnya akan memukul pion. Namun di posisi ini kita kembali ke partai aslinya, di mana Ian Nepomniachtchi benteng mundur ke E1, dilanjutkan menteri ke B2 saat ini. Raja ke H2, menteri memukul pion. Menteri ke F6, di mana ke depan ancaman skakmat mungkin memajukan pion menghalangi akses benteng sehingga skakmat ke depan, lalu menteri ke C3 teman-teman. Mencegah hal tersebut terjadi, menawarkan menteri, benteng memukul kembali, benteng ke E2, benteng ke C8, lalu E7, raja ke F7, pion promosi, benteng memukul menteri, benteng memukul pion, pertukaran, dan G5 masih dilanjutkan, benteng ke C7 skak, raja ke G6, benteng ke C6 skak, raja ke H5, raja ke G3, benteng ke G8, dan benteng ke F6, F4 skak, raja ke F3, benteng ke G6, lalu benteng ke F7, raja memukul pion, di sini raja ke G4, benteng ke B6, benteng ke F5, benteng ke B2 juga mengancam pion ke depan. Di sini benteng memukul pion, benteng memukul pion, benteng ke H5 skak, raja ke G6, dan setelah benteng ke G5 mereka sepakat draw. Karena jelas apabila kembali, benteng juga kembali. Apabila raja ke F6, maka benteng ke F5 skak, kembali, benteng juga kembali. Apabila raja ke E6, maka pertukaran pion. Dan kita lihat teman-teman, pertukaran benteng. Dan di posisi ini pun jelas masih seimbang. Bagaimana teman-teman permainan yang cukup sengit antara Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga layak untuk kita review sebelum nantinya pertarungan. Sekarang yang jadi pertanyaan, Anda termasuk tim yang mana? Apakah tim Magnus Carlsen atau tim Ian Nepomniachtchi? Dan apa alasannya? Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, di mana ke depan juga kita akan memperlihatkan kepada Anda permainan yang cukup menarik pada Grand Swiss 2021. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya,
sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.